Terlalu banyak bekerja atau belajar dari rumah kadang membuat kita jenuh dan melemahkan konsentrasi. Pernah nggak waktu kamu berkutat sama kerjaan, terus ada notifikasi chat dari grup yang ngebahas topik seru? Atau waktu ngerjain PR, ada notifikasi game yang ngumumin event langka? Distraksi macam ini seperti mesin waktu yang membuat kita lompat beberapa jam ke masa depan. Di video ini, kita akan membahas teknik untuk menghalaunya, yaitu teknik Pomodoro. Pomodoro sendiri adalah kata dari Italia yang berarti tomat. Bukan berarti nanti kita belajar atau kerja sambil makan tomat. Tapi teknik ini diinspirasi dari timer dapur yang berbentuk menyerupai tomat. Konsep dari teknik ini adalah membagi waktu menjadi dua mode. Satu mode fokus dan satu lagi mode istirahat. Waktu untuk memasuki mode fokus ditentukan selama 25 menit, sedangkan mode istirahat 5 menit. Satu mode fokus dan satu mode istirahat ini kita sebut sebagai satu Pomodoro. Saat kita melakukan 4 Pomodoro, kita dapat memodifikasi Pomodoro keempat sehingga kita bisa beristirahat lebih lama, yaitu sekitar 15-20 menit. Kenapa waktu fokus hanya 25 menit? Tujuan dari waktu yang relatif singkat ini adalah supaya kita tidak merasa bosan atau merasa terbebani dengan pekerjaan yang banyak. Jadi, pekerjaan yang banyak ini dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diselesaikan dalam 25 menit. Dan dengan menentukan batas waktu yang jelas, kita bisa terdorong menggunakan waktu itu untuk benar-benar menyelesaikan tugas. Istirahat juga nggak kalah penting. Ibarat mesin yang dipacu terus-menerus, tubuh kita juga bisa bermasalah kalau dipaksa bekerja tanpa istirahat. Tapi, kalau istirahatnya terlalu lama, dengan dalih self-reward, yang ada teknik Pomodoro ini malah gagal. Nah, untuk melakukan teknik ini secara efektif, ada caranya. Pertama, perencanaan. Seperti perang, perencanaan strategi dibutuhkan untuk mendapatkan kemenangan. Pada tahap ini, kita merencanakan tugas apa yang akan kita kerjakan dalam 1 atau 2 Pomodoro. Kalau ada pekerjaan yang kiranya membutuhkan waktu lama, kita dedikasikan 2 atau 3 Pomodoro untuk menyelesaikannya. Pokoknya lebih dari 1. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang ringan, yang bisa diselesaikan dengan cepat, itu bisa kita gabung untuk diselesaikan dalam 1 Pomodoro saja. Yang penting di sini kita punya list pekerjaan yang memudahkan kita beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Kedua, penghimpunan. Di sini kita menghimpun data mentah untuk pekerjaan kita atau buku-buku yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, kita juga menghimpun sarana-prasarana untuk melancarkan sesi Pomodoro ini, seperti laptop, charger, lampu meja, alat tulis, dan minuman hangat contohnya. Kalau semua yang kita butuhkan sudah siap, apalagi yang bisa menghalangi? Ketiga, adalah pencatatan. Teknik ini bukan teknik yang hanya dilakukan dalam 1 hari, tapi lebih ke sistem yang dijadikan kebiasaan, sehingga pencatatan progres harian perlu dilakukan. Bisa berupa to-do list atau memo, terserah kalian. Tidak ada yang sempurna, termasuk teknik Pomodoro ini. Kadang, ada pekerjaan atau tugas yang tidak bisa selesai dalam beberapa sesi Pomodoro. Jika ini terjadi, kita terpaksa untuk melanjutkannya besok hari, dan pencatatan ini berfungsi sebagai pengingat di mana pekerjaan kita tertunda. Selain itu, pencatatan ini juga bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi. Apakah kita sudah bekerja dengan efektif dan efisien? Tidak berhenti sampai di situ, saya akan membagikan 2 aplikasi yang berguna bagi teman-teman untuk melakukan teknik Pomodoro ini. Yang pertama adalah aplikasi berbasis web, pomofocus.io, yang bisa kalian buka di browser masing-masing. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk membuat daftar pekerjaan dan melakukan setting khusus seperti menentukan apakah suatu pekerjaan memerlukan 1 atau lebih Pomodoro. Di aplikasi ini juga ada setting untuk melakukan modifikasi, menyesuaikan Pomodoro dengan kebutuhan dan kenyamanan kita masing-masing. Yang kedua,
aplikasi yang bisa kalian download di Play Store atau App Store, yaitu Focus To Do. Ini adalah tampilan awalnya. Kita bisa langsung menggunakan timer Pomodoro dengan menekan tombol yang ada di bawah ini. Atau, kalau teman-teman mau mencatat pekerjaan supaya lebih terorganisir, ada menu Add Project. Kita tentukan nama dan warna dari project kita. Lalu kita tambah tugas-tugas, di mana satu tugas sudah di-set secara otomatis selama satu Pomodoro. Untuk mulai mengerjakannya, kita klik tombol play yang berada di kanan ini. Dan kalau tugasnya sudah selesai, kita bisa centang pada sebelah kiri tugas. Bisa juga saat masuk mode timer seperti ini. Dalam mode ini, ada beberapa fitur yang bisa kita otak-atik, seperti fitur strict mode, yang memungkinkan kita untuk mengunci smartphone, memblokir aplikasi atau notifikasi. Hanya saja fitur ini dapat diakses oleh pengguna berbayar. Ada juga fitur mode timer. Di sini kita bisa mengubah pola timernya, mau hitung mundur ataupun maju. Lalu ada fitur full screen, buat yang suka timernya kelihatan gede satu layar. Dan terakhir, buat kamu yang suka dengan white noise, biar tambah fokus, ada menu yang memungkinkan kamu untuk memilih satu dari beberapa white noise yang tersedia. Dan kalau satu project sudah selesai, kita bisa swipe ke kiri untuk mengarsipkan project tersebut. Itu tadi yang bisa saya share dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan like dan subscribe untuk mendukung saya sekaligus mendapatkan notifikasi konten-konten seputar pengembangan diri dan keuangan pribadi. Jika ada kritik, saran, atau pengalaman dalam menggunakan aplikasi lain, kamu boleh share di kolom komentar bawah. Have a nice day, see you!